Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas ya, ini berkaitan dengan yang kembali diperbolehkannya menggelar rapat di hotel oleh Mendagri. Tentunya ini membawa angin segar khususnya bagi rekan-rekan pengusaha dan juga pekerja di sektor restoran dan juga perhotelan. Ya, lantas apa alasan dan tujuan Kemendagri memberlakukan kembali rapat di hotel dan restoran dan bagaimana realisasinya? Sudah ada jurnalis Metro TV Intan Suwardi akan memaparkan datanya untuk Anda. Insan, selamat pagi, silakan dengan informasinya. Ya, selamat pagi Febrian dan juga Valeri. Kami sampaikan bahwa memang sebelumnya kalau kita lihat akibat kebijakan pengetatan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini lewat Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia atau PHRI menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya menyebut kondisi bisnis mereka saat ini dalam status gawat akibat kebijakan efisiensi yang saat ini menghilangkan pasar pangsa utama mereka hingga 40 sampai dengan 80% dari total pendapatan. Akibatnya ataupun lebih tindak lanjutnya lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan ataupun dengan saat ini telah memberikan sinyal lampu hijau atau merestui kepada pemerintah daerah untuk menggelar rapat ataupun kegiatan dengan memanfaatkan hotel maupun restoran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 4 Juni lalu. Hal ini tidak terlepas dari tujuan utama mereka untuk kembali menghidupkan sektor MICE atau yang lebih dikenal dengan istilah Meeting, Incentive, Convention maupun Exhibition atau dengan istilah MICE dalam industri ini. Sehingga dengan lewat lampu hijau ini nantinya diharapkan mampu menghidupkan kembali ataupun meningkatkan industri gairah dari perhotelan maupun restoran nasional yang saat ini masih menjadi tulang punggung utama mereka lewat sektor ini. Dengan kebijakan efisiensi ini sebelumnya PHRI menyampaikan kekhawatiran mereka terkait kehilangan pendapatan dengan angkanya mencapai 24,5 triliun rupiah. Akibatnya sejumlah hotel bahkan mulai mengambil sikap yang cukup sulit untuk melakukan right sizing ataupun efisiensi dengan mengurangi jumlah pegawai maupun ada juga yang menutup operasional dari hotel mereka. Dan lebih lanjut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menyampaikan ataupun juga memberikan paparan mereka terkait memberlakukan ataupun melakukan kebijakan relaksasi dengan memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan ataupun menggelar aktivitas dengan memanfaatkan industri hotel maupun restoran. Hal ini ia sampaikan sebagai sikap evaluasi dari pemerintah terkait adanya aksi PHK dari sejumlah lini sektor termasuk dalam industri perhotelan maupun restoran nasional. Bima Arya hal ini juga menyampaikan bahwa ini menjadi evaluasi yang mereka tetapkan dan juga nantinya Bima Arya dalam kebijakannya akan memperhatikan sejumlah langkah ataupun memperhatikan sejumlah tolak ukur seperti memperlihatkan ataupun urgensi skala, prioritas maupun akan memberlakukan kebijakan teknis untuk memberlakukan relaksasi dari kebijakan memperbolehkan sejumlah pemerintah daerah untuk menggunakan hotel maupun restoran untuk melakukan kegiatan ataupun juga rapat. Dan berikut kita simak keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Mungkin nantinya akan disusun ya, panduan secara lebih teknis, tetapi tentu pemerintah daerah kami minta untuk menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Satu, substansinya atau kebutuhannya itu ada, dan kedua juga dalam hal intensitas atau frekuensi tentu dibatasi. Yang penting adalah ekosistemnya kembali hidup gitu, karena ini kan bukan saja kita berbicara tentang karyawan hotel, tetapi ada dampak-dampak yang lain ya, ekosistem dari wisata, kunjungan, rapat-rapat dan sebagainya. Lewat relaksasi dengan diperbolehkannya pemerintah daerah memanfaatkan hotel maupun restoran untuk menggelar berbagai kegiatan maupun rapat, tentu ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan maupun restoran nasional di tengah ketatnya pemerintah untuk melakukan spending terhadap anggaran mereka. Tentu ini didukung terhadap sejumlah pihak, namun lewat Dewan Perwakilan Rakyat maupun DPR juga menyampaikan usulan mereka untuk segera pemerintah menerbitkan kebijakan teknis ataupun peraturan yang lebih jelas ataupun menerbitkan panduan terkait relaksasi ini. Diharapkan dengan pelonggaran kebijakan ini jangan sampai nantinya kebablasan. Dan ini menjadikan sikap pemerintah untuk tetap memperhatikan bagaimana geliat maupun gejolak industri perhotelan maupun restoran di tengah
efisiensi yang diberlakukan dan juga aksi PHK yang semakin terjadi. Dan tentunya menjadi langkah pemerintah untuk terus mendorong roda industri perhotelan maupun restoran nasional untuk terus berjalan dan semakin berkembang di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi yang kedepannya diharapkan semakin bijak, efisien, dan juga lebih tepat sasaran. Untuk sementara kami kembalikan kepada Anda, Febrian dan juga Valeri di studio. Baik, Insan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.